Shalom, selamat malam, selamat sahabat. Saya keluarga Sompi Polontalo, saya Lexi. Ya, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya yang di masa lalu. Ya. Di mana ketika kehidupan saya dulunya, ketika sudah mengenal dunia, ya, sudah mengenal kehidupan dunia, saya terbawa arus oleh apa? Kehidupan dunia. Ya. Saya meninggalkan gereja, saya tinggalkan semua kehidupan Advent dan saya bergaul di apa di luar sana. Kehidupan saya di luar sana cukup keras ya. Dalam kehidupan saya apapun yang terjadi di luar sana tentang masalah kehidupan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya lakukan semua itu. Pertama, saya terjun di dunia minuman keras, merokok, segala macam. Kemudian saya masuk ke apa? Lingkungan obat-obatan terlarang ya. Makanya saya katakan kehidupan saya dulu ialah apa? Kehidupan yang masuk di jurang dan jurang yang paling dalam. Ya. Yang sepertinya eh, itu tidak mustahil untuk kembali dengan Tuhan. Tapi semuanya perkenanan Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketika 2018, ya, ketika 2018 Tuhan mempertemukan saya dengan seorang wanita ini, Noviati Bolontalo. Dia ada di orang Moutong ya. Dan kemudian kami bertemu di Manado. Saya di situ sebagai apa? Sebagai sopir driver atau rental antara Poso Manado. Ketika Tuhan mempertemukan dengan saya, ya, disitulah Tuhan mengembalikan kehidupan saya semestinya sebagai orang yang apa? Pembawa kabar. Ya. Saya hidup dulu dengan latar belakang yang penuh dosa. Ya. Ya, kehidupan saya itu saya tidak tahu seperti apa. Kadang saya harus bersaksi dengan kesaksian ini. Kadang saya merasa bahwa saya menangis. Kenapa saya harus menangis? Karena pertolongan Tuhan itu kalau dinyatakan dalam kehidupan kita itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Ketika kita mau kembali dengan Tuhan, ketika kita apa? Kita diobakan. Dan terakhir ketika saya berkomitmen dengan Tuhan, ketika saya dipertemukan dengan seorang pendamping istri saya ini, saya di situ ambil kesimpulan. Saya berdoa dengan Tuhan saat itu di akhir sebelum akhir 2018 saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai saat ini, mulai detik ini, saya akan menjadi pengikut dan saya akan berubah dan saya akan tinggalkan semua apapun yang apa terikat dalam kehidupan saya. Dan betul di saat itu Tuhan menjawab semua doa saya. Ketika itu saya kembali ke Poso dengan istri saya dan di mana ketika istri saya ajarkan tentang bagaimana kehidupan Kristen yang sebenarnya, dia apa? Dia terbuka hatinya, dia melihat ada satu kebenaran di situ. Saya pun dulunya sudah memang tahu tentang bagaimana apa. Saya dididik di dalam keluarga saya, didik keluarga apa? Yang betul-betul menerapkan tentang prinsip-prinsip. Tapi ketika saya melanggar semua itu dan tidak ada mustahil dan saya mengingat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya di waktu masa-masa lalu, ya saya pernah Tuhan mungkin menegur saya, eh, jatuh, ditindis oleh alat berat, hampir mati, hampir patah pundak saya. Saya masih tetap melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ketika itu saya jatuh dari jurang dari apa dari jurang, hancur mobilnya. Tapi puji Tuhan karena Tuhan selalu ingin apa? Menunjukkan kasihnya, saya tetap selamat dalam apa kecelakaan itu. Dan saya tidak pernah ada apa-apa yang terjadi dalam kehidupan saya atau patah atau apa tidak ada. Tapi itulah Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan itu sebenarnya mau panggil saya kembali. Mau menunjukkan mungkin ada rencana Tuhan yang ke depannya. Saya tidak tahu seperti apa. Tapi ketika saya mulai 2018, saya mulai datang ke Poso, saya mulai aktif di gereja, saya bimbing istri saya, dan puji Tuhan, Tuhan pun mengapa? Mengubah hidupnya, dia Tuhan menunjukkan kuasanya, dan kemudian istri saya apa? Mengerti dan memahami tentang apa? Tentang kebenaran ini. Dia mengerti dan kemudian ya, ketika kami dipersatukan oleh Tuhan, kemudian kami apa? Dia ikut saya dan kemudian kami apa? Hidup dan pada saat ini juga saya juga di dalam jemaah ditunjuk sebagai apa?
diberikan tugas sebagai anggota bekerja. Ya. Dan istri saya pun ditugaskan juga sebagai apa? Ya, guru sekolah sahabat anak-anak. Dia belajar, dia mengerti, saya ajar, saya bimbing. Ya, begitupun kami selalu apa? Dan di mana kesaksian kami ini selama kami pertama hidup dengan Tuhan, ketika saya kembali dengan Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi dalam apa? Kehidupan kita, kehidupan kami. Ketika kami mendapatkan pergumulan hidup yang begitu luar biasa, ya yang saya mau saksikan, ketika itu kami sedang menangis bergumul tentang kehidupan kami. Ketika anak kami baik, di saat itu, di situ saya tahu bahwa Tuhan itu ada ketika umat-umatnya mau, ya, ketika umat-umatnya mau betul-betul dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami mendapatkan satu masalah dalam kehidupan kami, istri saya menangis, saya katakan mari kita berdoa. Ya, kita berdoa karena ada satu beban hidup yang sebenarnya yang ya itu apa? Menjadi apa? Kehidupan kita sebagai sehari-hari. Nah, ketika kami berdoa, ya ketika kami tidak punya apa-apa, ketika kami berdoa waktu itu, disitulah selama 5 menit datang orang kepada kami. Nah, itulah saya katakan, inilah Tuhan. Ya. Ketika kita mau dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Nah, ketika hari-hari kami setelah sudah menjalani sudah mau 4 tahun di posto ini bersama istri saya, ya inilah kesaksian kehidupan kami. Kami apa? Selalu apa? Dekat dengan Tuhan. Ya. Yang saya mau saksikan dalam kehidupan saya, dulu saya sudah apa? Di mana ketika saya dipakai Tuhan, ada satu saat ketika kami apa? Mau berjalan ke ada seorang ibu yang dulunya ibu itu saya di waktu itu saya belum menjadi apa? Saya kembali dengan Tuhan. Saya waktu saya bawa mobil, ibu ini ada naik di mobil saya. Ya, saya rental ya. Naik di mobil saya. Nah, di situ saya masih 2017, saya masih jauh dengan Tuhan. Saya tidak pernah mengenal Tuhan, ya. Dan kemudian di saat itu orang berbicara masalah agama di mobil saya merasa kayak terpanggil. Tapi saya bilang, Tuhan, malu saya Tuhan untuk mengatakan apa? Mengatakan kebenaran karena saya orang yang apa? Berdosa. Tapi mau dengan tidak mau ada Roh Kudus mengatakan, katakan saja. Jadi saya mengatakan yang sama. Nah, dari 2017 ibu ini minta satu buku kepada saya. Nah, di saat itu saya belum setia kembali dengan Tuhan. Dia minta, ini ada buku, Bu. Saya nanti akan kasih sama ibu. Dia ingin belajar. Nah, kesaksian itu sampai dia sampai 4 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Ya, saya di Poso sudah kembali lagi. Kemudian saya punya punya apa ya? Saya merasa ada beban kepada ibu itu harus saya sampaikan. Nah, ketika saya sudah menjadi anggota keluarga, saya apa? Melangkah untuk apa? Memberitakan ini kepada apa? Ibu itu di Morowali. Nah, itu cukup jauh ya, cukup jauh tempatnya dari tempat kita itu di Poso. Nah, kita mencoba dengan ibu ke sana. Walaupun di saat itu, ya, di saat itu kami merasa bahwa apa? Dengan kondisi yang kami tidak bisa mau ke sana karena faktor ekonomi atau apa. Jadi kami hanya apa? Berdoa kepada Tuhan saja. Karena tujuan kami harus apa? Membawakan pengkabaran kepada apa? Orang lain. Nah, ketika kami apa? Berangkat, dan kami ketemu dengan ibu itu, saya katakan, Bu, ini satu tanggung jawab saya ketika 2017 saya pernah berjanji untuk membawakan pengkabaran ini kepada ibu. Jadi ketika itu kami bertemu di Morowali, saya berikan apa kesaksian tentang bagaimana perjalanan kami dari Manado itu sampai pada saat itu ibu itu kaget dan kemudian dia menerima kami dengan baik, menerima kebenaran. Saya bilang doakan saja saya agar di mana nantinya pengkabaran ini agar bisa menjadi satu bagian dalam keluarga saya, dan itu pun yang perlu mereka katakan bahwa apa itu pergumulan dibagi apa. Jadi inilah kesaksian saya, keluarga saya, bagaimana di mana pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya, terutama saya merasa kalau saya mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan, kadang saya tidak mampu. Kayak saya harus apa? Kayak menangis. Ya, kenapa harus saya menangis kadang kalau bersaksi? Karena bagaimana yang saya rasakan, perjalanan hidup saya yang dengan hidup dengan kegelapan, ya,
Itu saja kadang itu mustahil untuk seperti untuk apa? Kembali. Iya, kembali. Tapi di mana Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk apa? Dia punya umat, ya. Jadi inilah yang apa? Yang perlu kita apa? Yang perlu saya renungkan, dan bagaimana berkat-berkat Tuhan itu yang luar biasa, dari kehidupan gelap sampai sekarang ini saya bisa apa? Menjadi orang yang sudah dipilih lagi Tuhan untuk membawakan pengkabaran di atas muka bumi. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat malam dan selamat sabat.